Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Garis Muntarang. Seperti biasanya sobat, untuk kesempatan pada pagi hari ini, sebelum videonya Bang Komet pada hari ini kita lanjutkan, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sobat, dan semoga saja kita selalu dilimpahkan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, untuk perjumpaan kali ini Bang Komet akan mereview dua buah alat kuno, alat antikan, alat kuno yang memang dipergunakan sebagai alat-alat yang membantu kebutuhan dari warga masyarakat di era-era zaman dahulu sobat. Dari alat tersebut, ini adalah barang antikan yang memang mempunyai fungsinya, itu fungsi yang untuk membantu kegiatan keseharian dari para warga yang dahulu pernah digunakan sebagai alat-alat untuk kegiatan yang sifatnya itu kebutuhan sehari-hari sobat. Dan kedua buah pusaka atau dua buah dari pusaka ini mungkin secara pendapat dari sebagian kalangan dari para pecinta tosan aji dapat juga digunakan sebagai tindih sobat, sebagai tindih dari pusaka-pusaka yang memang mempunyai era-era yang lebih muda. Nah, untuk kesempatan kali ini adalah review yang nanti apabila dari para pencinta antikan, pecinta tosan aji yang memang nanti ada rasa dengan pusaka, kedua pusaka ini silahkan saja dimahari atau diminati, nanti silahkan dichatkan WA ke Bang Komet biar nanti bisa lebih cepat responnya dari responnya Bang Komet. Oke, untuk pusaka yang pertama sobat, pusaka yang pertama itu pusaka yang memang bukan pusaka bisa dikatakan sebagai alat jenis besi yang digunakan dari era-era dahulu. Ini adalah sebuah kapak sobat, sebuah kampak yang secara bilahnya, secara bentuknya ini seperti alat yang digunakan untuk memotong kayu-kayu yang mempunyai ukuran besar. Namun dari kapak ini, kalau kapak-kapak sekarang seperti yang kita ketahui, kapak dibuat dari lempengan baja saja dan dalam satu tempakan saja. Namun kapak ini mempunyai sistem pembuatan, yaitu sistem pembuatan tempa lipat sobat. Ini bisa kita amati, dari lapisan-lapisannya. Ini lapisan-lapisan dari kampak ini sudah terlihat bahwa kapak ini dibuat dengan sistem pembuatan, yaitu dengan sistem tempa lipat sobat. Coba sampean perhatikan sobat, kapak ini masih utuh dan dulu saya dapatkan dari lokasian era-era zaman awal-awal saya mencari pusaka-pusaka yang digunakan untuk tindih. Ini disebut dengan kapak sobat ya, perkul kalau wong desa itu namanya perkul, dan ini dibuat dengan sistem tempa lipat dan dengan kepadatan yang cukup lumayan padat sobat. Ini berbalut tayeng karena tidak cukup terawat sobat, dan ini sudah saya berikan handle-nya sebagai pegangannya, sebagai pelengkap sajalah, sebagai pelengkap yang saya buatkan sederhana sekali. Ini kapak era zaman dahulu. Ini kalau saya mengatakan ini kapak-kapak yang dibuat di era-era Pajajaran. Kalau melihat dari materi bahannya, ini kayak era-era Pajajaran atau era Tuban awal, itu Tuban sepuh. Ini bisa digunakan untuk tindih kalau orang yang bisa mempercayai atau mempercayai terkait dengan tosan aji, itu bisa digunakan sebagai tindih. Karena tindih sendiri, sepemahaman Bang Komet, tindih yaitu jenis pusaka tosan aji, jenis besi yang mempunyai aji, yang punya harga, yang umurnya itu lebih tua era pembuatannya, dan itu bisa digunakan untuk jenis-jenis tindih sobat, atau pemimpin dari para tosan-tosan aji lainnya. Ini kalau pemahaman Bang Komet ya, mungkin kalau salah mungkin bisa dikomentari saja.
Nah, ini pusaka yang memang sepuh, pusaka kapak. Pusaka kapak sobat. Ini niatnya saya mau maharkan dengan sangat murmer sekali. Nanti jika jenengan ada yang berminat, untuk pusaka yang kedua sobat, untuk pusaka yang kedua ini kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu, ini lebar bilah sekitar 8 cm, 8 cm setengah, dengan panjang keseluruhan sampai ujung peksinya itu 18 cm. Ini ukurannya 18 cm. Dan ini sistem pembuatannya sistem tempa sobat, dan ini original sepuh, bukan buatan era sekarang tidak, karena ini dulu saya dapatkan dari warga yang memang warga-warga yang berada di daerah Kabupaten Blora saat Bang Komet itu hunting, berburu jenis-jenis tosanaji, jenis-jenis besi, kawak-kawakan itu sobat. Ini sudah saya handle, silahkan saja nanti kalau ini ada yang diminati kita ikutkan, handle-handlenya kita bisa ikutkan, namun ini hanya ala kadarnya sobat ya. Ini hanya ala kadarnya saja untuk pelengkap dari kapak ini. Untuk pusaka yang kedua, ini adalah pusaka yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pecinta tosanaji, para penyuka barang-barang kawak, wesi-wesi tayangan. Ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah pusaka atau alat yang membantu kebutuhan warga zaman dahulu. Ini kita temukan, bukan saya temukan ya, ini ditemukan salah satu warga di dusun saya, satu dusun dengan saya. Ini di tahun sekitar 1900-an lah, 1990-an. Di saat beliau mengambil kayu bakar di hutan, dan ini ditemukan di aliran Bengawan Solo sobat, aliran Bengawan Solo yang berada perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya lagi perbatasan Bojonegoro dengan perbatasan Blora sobat. Ini original sepuh temuan Sungai Bengawan Solo. Mari kita coba lihat pusaka apakah ini sobat. Nah, inilah sobat, ini cukup tayangan. Ini pusaka yang dinamakan dengan pusaka Kudi. Ini temuan, dan besinya itu sama, besinya ini materi besinya itu sama kayak yang kapak ini. Coba sampean amati. Kudi ini dibuat dengan sistem tempa lipat dan mempunyai ukuran yang cukup besar. Dan kudi seperti ini biasanya bagi para pecinta tosanaji sering digunakan sebagai tindih sobat, sebagai tindih dari pusaka-pusaka lainnya. Dan pusaka ini tidak ya, kelihatannya tidak mempunyai pamornya itu pamor Masir Malelo sobat. Coba sampean amati ya, ini pusaka sepuh dan original, kelihatan sekali serat-serat dari pusaka ini sobat. Serat pembuatan tempa lipatnya sangat kentara sekali dan sudah kayak sudah membatu sobat. Cuma ini setelah kita cuci tidak kita warangi, karena seperti ini kan pusaka yang tidak berpamor, kalau saya mengatakan pamornya Masir Malelo. Nah, pusaka seperti ini sangat diminati, kadang diminati para pecinta untuk sebagai pusaka tindih. Ini yang dinamakan kudi. Alat kudi seperti ini dulu digunakan sebagai alat yang memang untuk membantu aktivitas para warga, zaman era dulu untuk memotong dan untuk membelah.
Saya katakan untuk memotong dan membelah. Kalau yang seperti ini, yang berdenggol ini sebagai bentuknya seperti ini fungsinya untuk memotong, bisa digunakan untuk memotong ukuran kayu yang cukup besar, dan bisa juga untuk membelah seperti ini. Ini digunakan seperti ini, bisa digunakan seperti ini. Dan di bagian sini ini mempunyai fungsi ini untuk memotong ranting-ranting atau kayu yang ukuran lebih kecil di sini ini. Nah, fungsi dari kedua belah ini dalam satu bentuk pusaka atau alat, yaitu disebut dengan kudi. Mungkin dari para pecinta tosanaji dan para pemula, kudi mungkin bisa diestimasikan itu di pembuatannya itu di zaman era kulonan, sobat. Jawa kulonan, seperti ada yang kudi Banyumasan, ada kudi yang Cirebonan, ada kudi dari daerah Pejajaran yang sebagai mungkin cikal bakal dari yang sudah kita ketahui ketenarannya, yaitu pusaka disebut dengan kujang. Kujang sendiri mempunyai kata yang berasal dari kudi dan yang gitu. Kudi dan yang memang kujang itu dispesialkan sebagai pusaka Taiwan, pusaka piandel dari zaman era dulu, khususnya digunakan pada daerah-daerah kulonan, khususnya Pejajaran, sobat. Di film-film yang dulu pernah kita lihat, mungkin di era zaman film Siliwangi ya, tidak salah, itu kujang itu biar pusaka yang mempunyai bentuk seperti kudi seperti ini, namun ujungnya meruncing dan mempunyai tindik, punya lubang-lubang tindik di sebagainya. Dan lubang-lubang itu menandai sebagai tanda dari tingkatan pangkat, tingkatan kadidayan para pemegang dari zaman dahulu, sobat. Kalau literasi yang saya baca begitu. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini, kudi dan sama kapak ini nanti niatnya akan kita keluarkan dari sederetan jajaran koleksi Bang Komet. Dan apabila ada para pemirsa semua yang ada di luar sana, ada pecinta tosanaji, para pemula ataupun yang sudah lama berkecimpung dalam tosanaji, kalau berminat silahkan saja nanti dimaharkan. Dan kedua bilah ini sangat sepuh dan original. Nanti kita maharkan dengan harga terjangkau bagi para pecinta-pecinta antikan ya, pecinta tosanaji. Begitu, sobat. Dan untuk warangka dari kudi ini baru, sobat, ini kita buatkan sendiri. Kita buatkan sendiri dari bahan kayu gaharu, sobat. Ini bahannya kayu gaharu, namun dengan usia yang cukup muda, galihnya sendiri sedikit. Ini 100% kayu gaharu, dan kayu gaharu pun termasuk kayu yang cukup lumayan langka sih sebenarnya. Ini kayu gaharu kita buatkan sendiri, sobat. Ya ala kadarnya lah kita buatkan, karena kita gunakan juga salah satu tindih dari pusaka Bang Komet. Gitu, sobat. Mungkin dari review kesempatan pagi hari ini. Oh iya, maaf, untuk ukuran kudi ini sendiri ini mempunyai ukuran panjang pusakanya itu dari ujung sini sampai sini itu 22 cm, sampai pangkal peksi 23 cm, dan sampai ujung sini ini 38 cm. Dan cukup lumayan besar, ini ukurannya cukup lumayan besar, dan besinya, serat-seratnya sangat kelihatan sekali bahwa pusaka ini pusaka yang memang sangat sepuh di era zaman Pejajaran lah, mungkin ini Banyumasan awal-awal. Kalau kita melihat seperti ini, kita coba dekatkan. Ini lapisannya berapa kali serat, sudah kelihatan seratnya sangat kelihatan, seratnya banyak sekali. Ini tidak hampir ribuan ini kalau bisa hitung dengan kaca pembesar mungkin ya. Ini cukup banyak sekali, sobat. Namun karena direndam dalam air dengan
umur yang cukup sangat tua. Dulu ini gemblok sekali tayangnya, gemblok sekali sobat, gemblok dan tebal sekali. Ini original. Silahkan saja yang mau memahari dari pusaka Tosan Haji ini, pusaka kudi apa ya, kudi terancam ya, kudi terancang apa kudi terancam, kudi alat yang digunakan dahulu di era zaman kuno. Ini sebagai alat membantu kegiatan atau aktivitas para warga di era zaman dahulu. Oke sobat, demikian dari review pusaka, dua pusaka, bisa dikatakan pusaka mungkin karena sudah berumur cukup tua. Ini Tosan Haji, Tosan ada artinya itu besi, dan Haji adalah yang mempunyai nilai harga dalam arti kandungan apa ya, kandungan warisan leluhur yang sudah cukup lama sobat. Oke, terima kasih sobat telah menonton dari video Bang Komet. Silahkan saja, jangan lupa di like, di subscribe, diaktifkan notifikasinya sobat, biar tidak ketinggalan dari review-review keris, dapatan huntingan. Dan mungkin saja ini hari-hari ini kita tidak melakukan hunting karena belum ada informasi yang merujuk ke lokasi-lokasi yang memang ada pusaka yang mau dibagikan. Terima kasih sobat, ngapunten sedaya kalepatan. Apabila ada kekurangan mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.